Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Yuyun pada pembelajaran Bahasa Indonesia KD 4.10 dan PJOK KD 4.1. KD 4.10 Bahasa Indonesia tentang menulis teks menggunakan huruf kapital, antara lain untuk penulisan nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Anak-anak, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam menulis kalimat. Salah satunya adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital adalah sama artinya dengan huruf besar. Nah, di layar Ibu berikan contoh penulisan huruf A sampai Z dengan menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Ya, anak-anak perhatikan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ya. Untuk tanda baca, ada dua contoh tanda baca, yaitu tanda titik. Simbolnya seperti itu. Kemudian tanda tanya, simbolnya seperti pada layar. Coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ibu memberi 5 contoh kalimat. Perhatikan. Kalimat nomor 1. Kita baca bersama-sama. Semua umat beragama berdoa kepada Tuhan. Ya, mengapa kata semua S-nya diberi warna biru? Karena S-nya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Mengapa huruf S pada kata semua ditulis dengan huruf kapital? Karena merupakan huruf awal kalimat. Ya, pada minggu-minggu yang lalu Ibu sudah mengajarkan tentang huruf awal kalimat. Harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian kata Tuhan, T-nya juga ditulis dengan huruf kapital. Ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca titik karena merupakan kalimat berita. Kemudian nomor 2. Nurul beragama Islam, sedangkan Ina beragama Katolik. Nah, Nurul mengapa ditulis dengan huruf besar? Karena merupakan nama orang. Dan kebetulan ditulis juga di awal kalimat. Islam, nama agama. Katolik, nama agama. Maka huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Ina juga nama orang. Ditulis dengan huruf kapital, huruf I-nya. Dan diakhiri tanda bacanya dengan tanda titik. Karena nomor 2 itu juga merupakan kalimat berita. Untuk nomor 3. Adik melati bernama Mentari. Ya. Adik, A-nya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan huruf awal kalimat. Kemudian melati, mentari. Nah, huruf M-nya ditulis dengan huruf kapital karena nama orang. Dan diakhiri dengan tanda baca titik karena kalimat tersebut merupakan kalimat berita. Kemudian yang nomor 4, yuk kita baca bersama-sama. Siapa nama kakak Melati? Nah, di situ anak-anak ada tanda tanya pada akhir kalimat. Mengapa? Karena kalimat yang Ibu ucapkan tadi, nomor 4, merupakan kalimat tanya. Ada kata tanya siapa.
Siapa nama kakak Melati? Nah, itu merupakan kalimat tanya. Maka diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, siapa nama kakak Melati? Siapa S-nya ditulis dengan huruf kapital. Mengapa? Karena S-nya siapa itu merupakan awal kalimat. Jadi, huruf S-nya ditulis dengan huruf kapital. Nomor 5. Mengapa kita harus rukun dengan tetangga? Nah, ini juga merupakan kalimat tanya. Ada kata tanya mengapa. Mengapa kita harus rukun dengan tetangga? Nah, karena merupakan kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, mengapa M-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital? Karena huruf awal kalimat. Sekarang anak-anak perhatikan pada layar tersebut. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama penulisan 1. Nama orang. Kemudian agama. Kemudian yang ketiga Tuhan. Yang keempat nama suku. Yang kelima judul bacaan. Dan yang keenam huruf awal kalimat. Minggu-minggu yang lalu sudah Ibu ajarkan bahwa nama orang, kemudian huruf awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ditambah hari ini nama agama, kemudian untuk penulisan Tuhan, kemudian nama suku dan judul bacaan juga harus ditulis huruf awal katanya dengan huruf kapital. Kemudian tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita dan tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Di bawah ini adalah contoh teks, ya. Contoh teks yang penulisannya masih semuanya menggunakan huruf kecil. Nah, ya, yang Ibu tulis dengan warna biru itu semestinya ditulis dengan huruf besar. Karena ada nama orang, ya, nama agama, nama suku, kemudian kata Tuhan, dan juga huruf awal kalimat. Itu semua ditulis dengan huruf besar semestinya, ya. Itu masih salah. Nah, sekarang setelah kita tulis atau kita salin dengan huruf besar menjadi seperti ini. Nah, ini. Ya. Rukun dengan tetangga. R-nya kita tulis dengan huruf besar. Tetangga, T-nya juga dengan huruf besar. Anak-anak, untuk penulisan judul, semua huruf awal kata ditulis dengan huruf besar. Kecuali kata sambung. Kata sambung itu contohnya dengan. Nah, di situ ada kata dengan. Dengannya ditulis dengan huruf kecil semua. Karena itu merupakan kata sambung. Nah, tetapi untuk kata rukun dan kata tetangga, huruf awal kalimatnya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian, bawahnya. Asep berasal dari suku Sunda, Nurul dari suku Betawi. Asep dan Nurul beragama Islam. Asep dan Nurul adalah teman baik Melati di rumah. Ayah Melati berasal dari suku Sunda. Ibu Melati berasal dari suku Jawa. Melati dan keluarga beragama Katolik. Meskipun berbeda agama, Asep, Nurul, dan Melati sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, semua huruf di awal kalimat, ya, itu menggunakan huruf kapital semuanya. Ya, setiap kalimat awal kalimatnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk nama orang, ya, ada Asep, Nurul, kemudian
ada kata melati, ya, itu semua ditulis huruf awalnya dengan huruf besar. Juga nama suku. Di situ ada Sunda, ada Betawi, ada Jawa. Nah, huruf awalnya juga ditulis dengan huruf besar, ya. Betawi B-nya besar, kemudian Sunda huruf S-nya juga huruf kapital, huruf besar. J-nya juga untuk kata Jawa juga ditulis dengan huruf kapital. Kemudian nama agama. Ya. Ada kata Islam, I-nya ditulis dengan huruf besar. Kemudian Katolik, K-nya ditulis dengan huruf besar. Ya. Dan semua diakhiri dengan tanda baca titik, karena kalimat yang ada pada teks tersebut merupakan kalimat berita semua. Jadi diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesia sampai di situ. Nanti di akhir pembelajaran anak-anak akan mendapat tugas dari Bu Yuyun. Nah, kemudian untuk mata pelajaran PJOK KD 4.1, ya, tentang melakukan gerakan berjalan, berlari, melewati rintangan, seperti contoh pada tayangan video berikut ini. Beberapa minggu yang lalu juga Ibu sudah memberikan contoh pada video ini tentang gerakan berjalan, berlari, melewati rintangan. Nah, nanti anak-anak setelah menyaksikan tayangan video itu, kalian akan mendapat tugas dari Bu Yuyun. Perhatikan baik-baik tayangannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Deta Dan Bu Yuyun. Oke, hari ini anak-anak kita akan mempraktekkan cara berlari dan berjalan melalui rintangan. Rintangan yang kita gunakan adalah kones. Mari Bu Yun kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ayo, anak-anak, mari kita berdiri dengan sikap tegak. Kaki kanan kita buka sedikit, kedua tangan di pinggang. Lalu anggukkan kepala 2 kali ke depan, 2 kali ke belakang. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kepala kita menengok ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Gerakan berikutnya, kedua tangan di depan dada. Kita tarik ke belakang 2 kali. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Gerakan yang terakhir, badan tegak, kemudian nanti kaki kanan dibuka sambil kedua tangan bertepuk di atas kepala. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pemanasan bersama-sama. Sekarang saatnya kita mempraktekkan berjalan dan berlari melewati rintangan atau kones. Kalian bisa melihat contoh yang akan dilakukan oleh Bu Deta. Ayo Bu Deta. Ya. Lari. Nah, anak-anak, seperti itu kita lakukan berulang-ulang. Nah, nanti kita akan melakukan bersama-sama dengan Bu Deta, Bu Yuyun. Kalian juga bisa melakukan dengan kakak atau adikmu di rumah. Kita lihat ya.
akan dicontohkan oleh Bu Yun. Silakan Bu Yun. Ya. Mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang gerakan berjalan, berlari, melewati rintangan. Nah, anak-anak, tugas hari ini untuk bahasa Indonesia, tugasnya menyalin kalimat dari PDF dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat seperti yang dicontohkan Ibu tadi. Ya, nanti PDF-nya akan Ibu kirim. Kemudian untuk PJOK, anak-anak tugasnya melakukan gerakan berjalan, berlari, melewati rintangan. Nah, nanti anak-anak menirukan gerakan yang Ibu contohkan tadi, ya. Kalian menggunakan botol minum ataupun buku sebagai alat rintangannya, ya. Kalau dicontoh Bu Yuyun kan menggunakan kones. Karena di rumahmu mungkin tidak ada, jadi anak-anak rintangannya menggunakan botol minum ataupun buku atau benda yang lain. Silakan. Nanti anak-anak pada saat melakukan gerakan tersebut di video, kemudian videonya dikirim ke Bu Yuyun. Jangan lupa melakukannya mengenakan pakaian olahraga. Ya, semuanya jelas? Nah, kalau sudah jelas, pembelajaran Ibu hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang Ibu ajarkan, anak-anak dapat pahami dengan baik-baik dan anak-anak menjadi mengerti. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, nah cukup sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.